Ustaz Edi nih yang mau nanya nih. Loh, Ustaz yang nanya gimana ceritanya nih? Langsung aja langsung. Apakah kita bisa berteman dengan jin muslim itu? Mau berteman sama jin? Caranya sekaligus. Antum temenan sama makhluk di bumi aja belum beres. Mau temenan sama jin? Ya? Ini pertanyaannya gila nih. Boleh nggak temenan sama jin? Ya salah. Bosen. Jangan sama jin, turun kelas ente. Temenan tuh sama malaikat. Ya, kalau mau temenan sama malaikat. Oh ya, boleh. Ya, caranya. Pembahasannya jin gitu. Ya, jin ini kan ada yang bersayap kayak malaikat. Kan dulu mereka ketemu. Jin dan malaikat tuh udah ketemu. Jin tuh dulu yang bersayap boleh naik. Boleh naik dulu. Jangan. Kalaupun iya seperti yang diajarkan dalam perukunan itu kan ada tuh ya, perukunan orang Kalimantan itu kan ada Syekh Fatimah ya namanya, Al-Banjariyah. Wa khadim lana minal jinni bil iman. Kalaupun ada, bukan dia teman khodam. Maka berkhodam dengan jin itu harus dengan syarat iman. Kalau enggak matinya suul khotimah. Dan ilmu ini sebaiknya kita nggak usah ambil. Kenapa? Itu ilmunya Nabi Sulaiman. Itu ilmunya Nabi Sulaiman. Kalaupun turun nanti, turunnya ke Imam Mahdi nanti. Bukan kita, itu bukan hak kita. Karena Nabi Sulaiman doa, ya Allah beri aku mulkan satu kerajaan kekuasaan yang layan bagi, yang tidak pantas oleh seorang pun setelahku. Gimana ayatnya? Layan bagi li ahadin min ba'di, ya. Enggak pantas seseorang pun mendapatkannya. Maka ketika Nabi masuk ke masjid, Nabi ngeliat ada jin, langsung diikat sama Rasulullah. Itu mau dibiarin tuh tadi diikat. Habis itu Nabi lepas karena Nabi ingat ayat itu. Ternyata Nabi dengan Nabi pun tidak ada cross wilayah. Itu istilah teman saya di satu tempat. Ini haknya Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad nggak mau ambil, walaupun itu ilmunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan unlimited ilmunya di sisi Allah, terserah mau ngambil apa aja boleh, kan kekasih. Habibullah itu ilmunya tanpa batas. Itu Habibullah. Kalau Nabi Ibrahim kan Khalilullah, teman, masih ada batas. Kalau kekasih, aku, kamu, kamu, aku, punyaku, punyamu, punyamu, punyaku. Begitu Allah membahasakan ke Nabi Muhammad, ya. Maka dalam syair-syair itu kan, ka'annaka khuliqta lima tasya, gimana? Yang dari Mesir itu, yang Atif ya, Mustafa Atif ya. Ya, antum nggak apalagi Quran doang ya. Bagus. Seakan-akan engkau dicipta sebagaimana kamu mau. Jadi Nabi itu maunya gimana, itu yang Allah kasih. Ya maunya Nabi kan maunya Allah juga, ya. Kira-kira gitu. Jadi kita jangan turun kelas tuh. Jangan turun kelas temenan sama jin. Kalau jin maunya khidmah sama kita boleh. Boleh jin khidmah sama kita. Tapi kalau temenan, antum sama manusia aja belum beres, gimana sama jin? Tengkar mulu ntar. Tersinggung ntar. Lu kok begini sih? Gucek lu, ntar gitu ntar. Teman sama teman tuh tengkar pasti. Ada gesek-gesekannya. Apalagi saudaraan, kan? Bener nggak? Jadi kalau kita belum beres sama yang kelihatan, ini gimana yang nggak kelihatan? Ya, emosi dia lebih tinggi dari kita. Ya. Jadi cita-citanya tolong disimpan, ya. Nanti aja di surga ya. Ya. Pertanyaannya tadi Ustaz bilang ada takdir yang geser. Ditunda. Digeser. Ya digeser. Apa yang kita bisa menyimpulkan dengan berakhirnya perang dingin, nggak terjadi perang dunia ketiga, itu juga bisa dikategorikan terhadap takdir yang ditunda. Soalnya nggak bisa dibayangkan kalau perang dunia ketiga terjadi. Ditunda Pak, bukan berarti nggak terjadi, bakal terjadi. Ntar lagi Pak. Tapi saya nggak tahu Bapak ini umurnya masih ada apa enggak. Jadi perang dunia ketiga itu bakal ada. Dalam hadis disebut al-malhamah al-kubra, the biggest war, ya. Perang terbesar di alam semesta.
Itu bukan perang negara dengan negara, perang manusia dengan Dajjal, manusia mukmin dengan Dajjal. Tapi Dajjal ini punya tentara, tentaranya Yahudi Nasrani mah nggak urusan kita. Tentaranya Muslim yang sudah menjadi Khawarij. Yang paling banyak Islamnya di mana? Ini kabar gembira apa kabar gemburuk nih? Maka nanti Khawarij banyak di Indonesia. Kabar gembira apa buruk nih? Saya takut jemput begini nih, ya. Muslim bunuh Muslim, Pak. Di sono takbir, di sini takbir, gawat ya. Karena tentara Dajjal itu yang paling bahaya, Khawarij. Orang yang bawa nama Allah untuk bunuh orang. Orang yang membawa kitabullah untuk menghalalkan darah orang. Ini yang paling bahaya. Ini bocorannya, Pak. Ini nggak ada geseran, emang takdirnya belum ada. Takdirnya bentar lagi, Pak. Ingat aja kata-kata ahli ekonomi, 10 tahun lagi, 9 tahun lagi bakal terjadi krisis bahan bakar di alam semesta. Saya yakin itu ujungnya. Jadi bisa disambungkan. Maka mereka udah mulai convert ke listrik, baterai. Waduh, gawat kan. Nanti itu gawat. Mumpung masih bisa beli mobil lagi aja, Pak. Gak dicanda, Pak ya. Canda tapi menakutkan ya. Barangkali itu Bu Haji ya, teman-teman, adik-adik santri, bisa dipahami nggak ceritanya, kisahnya, surah Al-Jin ya. Jadi ayat ini bukan untuk undang jin, jangan. Ayat ini untuk memahami karakter jin. Ini belum selesai, baru beberapa. Mungkin kalau sempat nanti kita buka sesi 2-nya, insya Allah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.